Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, saya ucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang selalu dan tiada henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat, jasmani, rohani, iman, dan Islam, serta tak lupa juga sholawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada pengikutnya yang mengamalkan, menghidupkan, dan istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Perkenalkan, nama saya Muhammad Didin Jailani dengan NPM G1C190004 dan rekan saya Bayu Indra Pramuja dengan NPM G1C190010. Mohon izin kepada Pak Denny Mudian MPD selaku dosen manajemen penjas dan olahraga dan rekan-rekan semester 3 yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai layanan supervisi. Menurut Nea Galey, dalam Pidarta menyebutkan bahwa supervisi adalah layanan kepada guru-guru di sekolah yang bertujuan untuk menghasilkan perbaikan instruksional, belajar, dan kurikulum. Supervisi dapat diartikan sebagai layanan profesional. Layanan profesional tersebut berbentuk pemberian bantuan kepada personil sekolah dalam meningkatkan kemampuannya, sehingga lebih mampu mempertahankan dan melakukan perubahan penyelenggaraan sekolah dalam rangka meningkatkan pencapaian tujuan sekolah. Pembinaan supervisi. Pembinaan supervisi ada dua pembinaan, baik secara langsung dan tidak langsung. Dalam pembinaan langsung, dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya khusus, yang perlu perbaikan dengan segera dari hasil analisis supervisi. Menurut Sahertian, pembinaan dengan pendekatan langsung berarti superior memberikan arahan langsung. Pada kegiatan ini, kepala sekolah dapat melakukan 5 langkah pembinaan kemampuan guru dengan cara, yang pertama, menciptakan hubungan-hubungan yang harmonis, yang kedua, analisis kebutuhan, yang ketiga, mengembangkan strategi dan media, yang keempat, menilai, dan yang terakhir, revisi. Adapun dalam pembinaan secara tidak langsung, pembinaan ini dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya umum, yang perlu perbaikan dan perhatian setelah memperoleh hasil analisis supervisi. Sahertian menyatakan bahwa perilaku supervisor dalam pendekatan tidak langsung adalah mendengarkan, memberi penguatan, menjelaskan, menyajikan, dan memecahkan masalah. Beberapa jenis komponen yang dapat dipilih kepala sekolah dalam membina guru untuk meningkatkan proses pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan buku pedoman, petunjuk bagi guru, dan bahan pembantu guru lainnya secara efektif. Yang kedua, menggunakan buku teks secara efektif. Yang ketiga, menggunakan praktek pembelajaran yang efektif yang dapat mereka pelajari selama bimbingan teknik profesional. Di sini pembinaan dalam bentuk pengembangan karir. Pembinaan dan pengembangan karir pengawas dilaksanakan dalam rangka kenaikan pangkat dan jabatan fungsionalnya
yang di dalamnya melekat kemampuan profesional dan penampilan kinerjanya. Oleh sebab itu, pembinaan dan pengembangan karir pengawas adalah upaya terencana untuk membantu para pengawas dalam kenaikan pangkat dan jabatannya melalui pengumpulan angka kredit jabatan fungsional. Kenaikan pangkat dan jabatannya harus mengindikasikan meningkatnya kemampuan profesional dan kinerjanya sebagai pengawas profesional. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya persilahkan kepada rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang tadi Didin lakukan sekarang, yaitu pembinaan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan. Menurut H.A.R. Tiller, dalam pengertian populer, istilah pendidikan dan pelatihan dibedakan. Pelatihan mengasumsikan adanya dasar pendidikan formal. Pelatihan mempunyai konotasi menguasai keterampilan-keterampilan tertentu, baik keterampilan fisik maupun mental akademik yang diperlukan dalam profesi tertentu. Pelatihan, dengan demikian, dikaitkan dengan dunia kerja dan produktivitas. Pendidikan sebaliknya mempunyai orientasi kepada pengembangan pribadi seseorang. Yang kedua, menurut Sumarsono, pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengembangan SDM. Pendidikan dan pelatihan tidak hanya menambah pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan keterampilan bekerja. Dengan demikian, dapat meningkatkan produktivitas kerja. Tujuan diklat. Yang pertama, meningkatkan kepribadian dan semangat pengabdi kepada organisasi dan masyarakat. Meningkatkan mutu dan kemampuan, serta keterampilan baik dalam melaksanakan tugasnya maupun kepemimpinannya. Yang ketiga, melatih dan meningkatkan mekanisme kerja dan kepekaan dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, melatih dan meningkatkan kerja dalam merencanakan. Yang kelima, meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan kerja. Macam-macam diklat. Yang pertama, diklat tatap muka atau disingkat DTM. Dalam diklat model ini, peserta diklat dipanggil melalui instansi masing-masing untuk mengikuti diklat selama jangka waktu tertentu di bawah bimbingan para widyaswara. Pembelajaran umumnya dilaksanakan di dalam kelas ataupun laboratorium, tergantung dari kebutuhan materi diklat. Kelemahan diklat jenis ini, guru harus meninggalkan tugas pokoknya selama ia mengikuti diklat. Yang kedua, diklat di tempat kerja atau disingkat DDTK. Model diklat seperti ini mengharuskan para widyaswara atau disingkat WI untuk terjun langsung menyambangi peserta diklat di tempat tugasnya. Hal ini mendatangkan keuntungan karena para WI mengetahui kondisi real dan terkini dari para guru. Hanya saja, mengingat perbandingan jumlah WI dan guru yang belum profesional menjadikan para WI harus berjibaku dalam mengatur waktu dan tenaganya. Yang ketiga, diklat jarak jauh atau DJJ. Diklat online memberikan solusi atas kelemahan diklat konvensional karena guru tidak perlu meninggalkan tugas mengajarnya. Hanya saja, pengembangan diklat online perlu disiapkan secara matang. Persiapan ini menyangkut infrastruktur lembaga, SDM pengelola, dan juga tak kalah pentingnya adalah calon peserta diklat, yaitu guru atau tenaga pendidik. Persyaratan yang mutlak harus terpenuhi, yakni guru dituntut untuk mengerti internet. Peningkatan kompetensi guru melalui diklat.
Yang pertama, peningkatan mutu guru yang dilakukan tidak akan lepas dari peningkatan kompetensi guru dan harus sesuai dengan sistem standarisasi guru di tiap-tiap jenis dan jenjang pendidikan sekolah. Tujuan dikembangkan standar kompetensi guru adalah untuk menetapkan suatu ukuran, kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang guru agar profesional dalam merencanakan dan mengelola proses pembelajaran di sekolah. Yang kedua, peningkatan kompetensi guru dapat dilakukan melalui program pelatihan dalam jabatan. Pelatihan mengandung makna bahwa setelah mengikuti pelatihan, guru akan terdorong motivasinya untuk memperbaiki kinerja, cara pembelajaran atau penyelenggaraan ilmu dan informasi. Mungkin sekian dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.